Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi terkait contoh kasus di terkait audit lingkungan, yang dimana di sini kami mengambil contoh pada perusahaan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator dan pemateri atas nama Zulfahmi. Selanjutnya ada Rivaldi Ali, ada Hasnur Asisa, ada Wanda, ada Sri Wahyuni, dan ada Sri Damayanti. Nah, di sini kami membahas terkait kasus yang ada pada PT Barito Pacific Timber dan PT Binajaya Roda Karya terkait audit lingkungannya, yang dimana dalam kasus tersebut ditemukan adanya temuan audit di mana dapat dilihat dari terbagi atas 3, yaitu yang pertama limbah kayu, yang kedua air, dan yang ketiga kualitas udara, yang dimana limbah kayu merupakan persoalan kritis yang ada di PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya, dan diidentifikasi sebagai salah satu dari persoalan-persoalan utama yang memerlukan perhatian. Selama tinjauan lapangan terdapat banyak buangan dari sumber alamiah, yaitu kayu, selama proses produksi. Hal ini meliputi yang pertama, kayu yang dibuang selama proses penggergajian dalam jumlah banyak. Yang kedua, jumlah serbuk kayu hasil penggergajian yang cukup banyak masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, jumlah kayu gelondongan yang membusuk sebelum dipakai. Dan yang terakhir, sejumlah besar produk akhir, terutama kayu papan, ditumpuk di tempat terbuka dalam jangka waktu yang lama dan memungkinkan tidak bisa dijual. Selanjutnya masalah yang kedua yaitu dari segi air, mana perusahaan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya letaknya berdekatan dengan beberapa anak sungai, yaitu Sungai Barito dan Sungai Adgir Suebatjo. Area pabrik dan daerah luar kota di sekelilingnya rendah letaknya dan mudah kebanjiran. Selama tinjauan ke lokasi temuan adanya kontaminasi hidrokarbon di Sungai Barito sekitar Lok pond atau area perairan dan area penggergajian. Terdapat sejumlah minyak dan pelumas di bawah peralatan tersebut, yang nyatanya kesehariannya Sungai Barito yang dipakai para staf untuk mandi dan mencuci, sabun dan deterjen akan mengkontaminasi sungai. Masalah selanjutnya itu dilihat dari segi kualitas udara, yang dimana debu merupakan persoalan di berbagai lokasi. Tidak ada pengawasan debu yang dilaksanakan saat ini, terlebih lagi debu membahayakan lingkungan dan kesehatan serta keamanan sejumlah cerobong asap di lapangan berhubungan dengan ketel yang menjalankan diesel, pembakaran limbah kayu dan debu penggergajian, dan juga tempat pembakaran buangan limbah. Cerobong-cerobong ini menghasilkan asap pencemar dalam jumlah yang besar dan karenanya memerlukan pengawasan. Area luas yang sebelumnya digunakan sebagai lahan penimbunan kulit kayu dan limbah kayu sebagai bahan dari upaya reklamasi sebagian tanah rawa di lokasi dibakar. Aktivitas ini menyebabkan banyak asap ke area lingkungan masyarakat sekitar dan ke atmosfer. Nah, itulah beberapa masalah yang ditemukan terkait lingkungan pada PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa solusi atau rekomendasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan solusinya, dengan ini dipersilahkan untuk yang pertama itu
saya persilakan kepada Saudari Wanda. Silakan Wanda untuk memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh kedua perusahaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wanda. Di sini saya akan memberikan saran atau rekomendasi terhadap audit PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya. Jadi seperti diketahui bahwa dalam audit PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya di Banjarmasin diperoleh beberapa poin persoalan yang menjadi perhatian. Salah satunya yaitu tidak adanya bukti pengawasan emisi cerobong asap, bau, atau pengawasan vibrasi seperti yang dikatakan tadi oleh moderator. Nah, saran saya di sini terkait hal itu adalah perusahaan bersangkutan sebaiknya memperhatikan hal itu dengan sesegera mungkin melakukan pengawasan terkait cerobong asap agar tidak merusak lingkungan. Nah, cerobong asap ini merupakan bagian perusahaan yang seringkali meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan polusi menjadi kotor. Apabila perusahaan tidak memperhatikan dengan baik, masyarakat bisa saja melakukan demonstrasi terhadap perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan keberlangsungan operasi perusahaan bisa saja terancam. Itu saja saran dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk saran selanjutnya itu saya persilahkan kepada Saudari Sri Wahyuni untuk memberikan sarannya terkait atau solusinya terkait masalah yang dihadapi oleh kedua perusahaan tersebut. Kepada Saudari Wahyuni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, di sini dalam persoalan PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya, di sini ditemukan auditor yang merupakan salah satu persoalan kritis, yakni limbah kayu. Nah, menurut saya ini limbah kayu ini harus menggabungkan tinjauan menyeluruh dari rata-rata pemerolehan kayu berdasarkan semua proses dari saat kedatangan kayu sampai pada pengolahan akhir dan juga keefektifan mesin pengolahan yang digunakan. Nah, hal ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi area-area yang mempunyai buangan terbesar dan bisa dipakai untuk meningkatkan rata-rata perolehan. Nah, distribusi kayu juga ini harus diperhatikan, di mana karena sejumlah besar kayu olahan di lapangan nampaknya ditimbun dalam jangka waktu yang lama, seperti tadi yang telah disebutkan, yang terbuka bagi elemen-elemen tersebut. Nah, akibatnya tumpukan-tumpukan ini akan berkurang nilainya, sehingga dalam menangani permasalahan limbah berupa hasil penggergajian seharusnya dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang memang membutuhkan bahan baku berupa serbuk kayu hasil penggergajian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk solusi berikutnya yang akan diberikan oleh Saudara Rivaldi Ali. Dengan ini waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator terkait tadi dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PT Barito Pacific Timber dan PT Binajaya Roda Karya. Dari segi rekomendasi air, saya dapat memberikan rekomendasi terkait pengujian kualitas air di saluran airnya tersebut, di mana pengujian kualitas air di saluran air permukaan dekat areal-areal pemprosesan menunjukkan tingkat polutan yang tinggi. Saya dapat memberikan alternatif, yaitu air limbah dari parit-parit maupun saluran air penampungan itu harus menjadi bagian dari sistem drainase yang tertutup dan dialihkan ke pusat pengolahan limbah cair di lapangan. Sedangkan mengenai pemeliharaan saluran air di permukaan itu di mana di lokasi pabrik diketahui memiliki kotoran dan lapisan berminyak di beberapa tempat. Saluran-saluran ini langsung berhubungan ke Sungai Barito dan mudah kebanjiran. Jika saluran ini ditutup,
penutup betonnya haruslah diperbaiki, dan langkah-langkah lanjutan itu harus diambil karena untuk menjamin bahwa saluran-saluran itu tidak tercemar. Jika kenyataannya terdapat polusi di saluran ini, maka air limbah harus dipindah dan diolah di pusat pengolahan air limbah. Sekian rekomendasi dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya solusi atau rekomendasi berikutnya yang akan diberikan oleh Saudari Hasnur Asisah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, debu dipandang sebagai masalah di lapangan. Direkomendasikan agar pengawasan debu dilaksanakan dengan mengimplementasikan prosedur pengurangan jumlah debu yang dapat mencemari udara. Selanjutnya, pengawasan kualitas udara. Pengawasan kualitas udara harus dilaksanakan dan hasilnya ditindaklanjuti seperti yang ditentukan dengan mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepas ke atmosfer, terutama formalin. Itu saja yang bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini selanjutnya saya akan memberikan solusi atau rekomendasi kepada kedua perusahaan tersebut terkait masalah yang dihadapi, yaitu pada masalah limbah kayu, yang dimana di sini ada pada masalah limbah kayu ini ada hasil sisa-sisa gergaji dari pemotongan kayu tersebut. Nah, adapun solusi yang saya tawarkan yaitu di mana solusi yang paling sederhana yaitu dengan menjual atau menyerahkan pengaturan pembuangan serbuk dan tata letak atau serpihan dari mesin serut atau reuter kepada masyarakat lokal. Pabrik yang pada umumnya terletak di daerah luar kota tidak sulit mendapatkan solusi ini karena penduduk di sekitar pabrik bisa menggunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain daripada itu, solusi yang bisa ditawarkan juga mereka bisa mengelola serbuk tersebut atau sisa-sisa pemotongan kayu tersebut atau gergaji tersebut menjadi sebuah karya sehingga bisa menciptakan nilai jual. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan sistem briket kayu, yang dimana salah satu cara yang ekonomis dan produktif adalah membuat briket kayu yang nantinya akan bisa digunakan sebagai bahan bakar. Serbuk dan tatal diberi tekanan tinggi di dalam satu bejana tertutup hingga padat. Hasil penekatan padat tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan bakar yang mirip dengan briket batu bara. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya rekomendasi atau solusi yang terakhir yaitu akan dibawakan oleh atau diberikan oleh Saudari Sri Damayanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Sulfahmi selaku moderator. Di sini saya Sri Damayanti sebagai pemateri terakhir, di mana sekaligus berkesimpulan ataupun memberikan saran di bagian akhir untuk topik utama kita mengenai audit lingkungan, di mana beberapa teman-teman tadi sebelumnya sudah menjelaskan bahwasanya beberapa saran yang dikemukakan. Maka dari itu dengan ini saya akan menyampaikan ataupun menyimpulkan apa-apa saja elemen-elemen yang harus kita lakukan untuk keberlangsungan suatu perusahaan yang efektif. Di mana mungkin yang pertama ialah diperlukannya adanya komitmen dari perusahaan itu agar mau terbuka dan jujur serta welcome dalam pemberian data. Yang kedua itu ialah dibutuhkannya adanya auditor yang mandiri yang tidak mempunyai kepentingan apapun akan fasilitas yang sedang diaudit. Yang ketiga itu ialah diperlukannya adanya verifikasi prosedur dan pengukuran kinerja, serta hal yang penting juga yang harus dilakukan yang keempat ialah bahwasannya mekanisme tindak lanjut dan rekomendasi harus diperhatikan selama proses jalannya audit. Dan juga yang terakhir ialah
usaha audit lingkungan yang harus betul-betul dimaksimalkan dalam suatu kegiatan di perusahaan tersebut. Mungkin sekian dari penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusi maupun saran atau rekomendasi kepada perusahaan, baik itu Barito Pacific, Timber Tbk, dan PT Bina Jaya Roda Karya. Mungkin itu sedikit solusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya solusi ini bisa membantu penyelesaian masalah untuk kedua perusahaan tersebut, baik itu Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Rosadaya Karya. Saya Sulfahmi selaku moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.